Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan terkait dengan kemarin kita membahas perjanjian perkawinan dan harta bersama. Sekarang kita bahas khusus tentang harta bersama. Jadi sebelumnya ya, harta dalam perkawinan itu nanti ada harta bersama dalam perkawinan dan harta bawaan masing-masing. Jadi berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, ayat 1, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Nah ini, jadi setelah nikah itu harta yang diperoleh menjadi harta bersama. Nah, ayat 2-nya, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Nah ini, jadi di samping harta bersama ada harta bawaan. Jadi misalnya sebelum nikah saya sudah punya rumah, saya punya tanah, saya punya mobil. Nah itu harta bawaan saya. Nah kemudian nanti setelah nikah saya dapat warisan tanah sama rumah di kampung saya. Nah itu juga harta bawaan saya. Atau orang tua saya ngasih lagi apa, misalnya ngasih mobil, ngasih motor. Nah itu menjadi harta bawaan. Nah bagaimana ini perlakuan terhadap harta-harta ini? Nah jika harta bawaan itu masing-masing punya kedaulatan penuh, punya kekuasaan penuh terhadap harta bawaan masing-masing, baik suami maupun istri. Ini kecuali ada perjanjian lain. Nah ini terkait dengan perjanjian perkawinan itu. Nah begitu juga bagaimana perlakuan kedua belah pihak terhadap harta bersama. Nah ini pasal berikutnya, pasal 36, mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Nah ini, jadi masing-masing suami istri dapat bertindak atas harta bersama itu dengan perjanjian. Maksudnya apa di sini? Perjanjian perkawinan. Berarti sebaliknya, kalau tidak ada perjanjian perkawinan, maka masing-masing tidak bisa memberlakukan atau tidak bisa bertindak atas harta bersama. Jadi, misalnya nih ya, setelah nikah kemudian beli tanah, kemudian beli apa lagi, beli mobil atau apa, nah itu menjadi harta bersama. Nah masing-masing pihak ketika misalnya mau menjual tanah gak bisa sendiri, gak bisa misalnya suami menjual tanah sendiri tanpa sepengetahuan istrinya atau tanpa persetujuan istri, gak bisa. Atau istri mau menjual mobil tanpa sepengetahuan suami atau tanpa persetujuan suami, tidak bisa. Jadi misalnya mau menjual tanah, nah ini ke notaris juga berdua, tanda tangan berdua kan. Nanti kalau jual beli tanah kan ada balik nama. Nah itu suami dan istri datang ke hadapan notaris, tanda tangan untuk akta jual beli. Tidak bisa sendiri suami atau istri. Nah ini, nah bahkan kalau misalnya sudah nikah mau kredit ke bank atau pembiayaan, juga harus mengetahui identitas istri misalnya ya, suami atau identitas suami atau kakaknya, ada akta nikahnya, kemudian datang berdua, tanda tangan berdua. Nah ini karena apa? Konsepnya harta bersama. Jadi masing-masing tidak bisa bertindak atas harta bersama tanpa ada perjanjian perkawinan. Nah ini, jadi tidak bisa misalnya suami bertindak sendiri atas harta bersama atau istri juga tidak bisa. Nah ini makanya kemudian ketika ada perjanjian perkawinan mengatur itu, bisa kemudian suami atau istri bertindak atas harta bersama. Nah ini harus dituangkan dalam perjanjian. Misalnya saya PNS, saya punya gaji, saya membuat perjanjian, saya berhak atas gaji saya berhak
memberlakukan uang saya sendiri, nah bisa dituangkan dalam perjanjian. Sehingga ketika misalnya dengan gaji saya tabung, saya mau invest beli tanah sendiri tanpa sepengetahuan suami saya mau beli mobil sendiri, ya bisa dengan perjanjian perkawinan. Tapi kalau tidak ada perjanjian perkawinan, masing-masing tidak berhak bertindak sendiri atas harta bersama tanpa persetujuan pasangan. Ini ya, hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Ini. Makanya kemudian inilah harta bersama dan perjanjian perkawinan. Nah, perjanjian perkawinan boleh dibuat tadi ya, sebelum atau pada waktu perkawinan, atau sekarang pada masa sudah jalan berumah tangga juga nggak apa-apa. Tiba-tiba saya pengen buat perjanjian perkawinan gitu, ternyata penting. Nah, ini boleh. Makanya ini terkait dengan bagaimana harta dalam perkawinan. Tadi ya ada harta bawaan. Kalau harta bawaan masing-masing bisa bertindak penuh atas harta bawaannya, kecuali dalam perjanjian perkawinan ditentukan lain. Harta bawaan menjadi harta bersama, boleh dituangkan dalam perjanjiannya gitu. Sehingga kalau ketika ada ketentuan ya jadi berubah dari penguasaan penuhnya gitu. Nah, sebaliknya harta perkawinan, yaitu harta yang diperoleh setelah masa perkawinan, itu menjadi harta bersama perkawinan. Masing-masing tidak bisa bertindak sendiri-sendiri tanpa persetujuan pasangan atas harta bersama. Bagaimana ketika tidak ada perjanjian yang menyebutkan clear itu? Sehingga tadi perjanjian perkawinan itu bisa mengubah konsep harta perkawinan menjadi tidak harta bersama ini. Nah, dalam pengertian bahwa masing-masing bisa bertindak atas hartanya, tidak menjadi harta bersama dan sebagainya. Ketika apa? Itu semua harus dituangkan dalam perjanjian perkawinan. Itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.